Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Mimin mau menyampaikan kalau ini adalah part terakhir dari komik Deso karena komiknya sampai di hari ini belum ada update terbaru selama 5 bulan. Jadi kita anggap kalau komik Deso sudah tamat season satunya. Tetapi kalau kalian bisa menemukan sebuah situs yang menggarap kelanjutan komik Deso, kalian bisa hubungi Mimin melalui email atau komen saja di dalam video ini. Oke semua, tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 28. Cerita dimulai setelah memasuki kuil Shaolin. Deso pun mendengar sebuah keributan yang terjadi di dalam ruangan itu, yang mana keributan itu datangnya dari Pak Tua Buddha dan juga Jin Heo. Sambil berteriak, Pak Tua Buddha berkata, "Kau telah berlagak hanya karena aku bersikap baik kepadamu. Apakah kau telah lupa kalau aku adalah mastermu?" Jin Heo berkata, "Untuk apa aku bersikap baik kepadamu sedangkan kau telah pergi meninggalkan kuil ini?" Pada sisi yang lain, seorang biksu yang saat ini telah menjabat sebagai kepala biksu sementara yang bernama Jinggak, ia berkata, "Entah kenapa aku mau melakukan hal yang seperti ini. Apakah aku harus berhenti saja dan mengembalikan posisi ini kepada mereka berdua?" Melihat keributan itu, Deso pun langsung bertepuk tangan untuk menenangkan mereka semua. Lalu ia berkata, "Daripada kalian ribut seperti ini, maka lebih baik kalau kita harus meluruskan beberapa hal." Meski kepala biksu yang sebelumnya telah mengizinkanku untuk bertanding melawan para murid generasi ketiga, akan tetapi sebagai gantinya kau ingin menghajar kepala kakek tua bajingan itu. Dengan tatapan mata yang membara, Jin Heo berkata, "Jujur saja aku merasa kalau aku akan lebih baik apabila aku menghajarnya sampai 100 kali. Deso kembali berkata, "Aku yakin kalau kakek tua bajingan itu tidak ingin kepalanya dipukul sampai 100 kali. Dan juga kepala biksu sementara tidak mampu membuat sebuah keputusan untuk memuaskan kalian berdua. Jika situasinya seperti ini, maka solusinya sangatlah sederhana. Karena aku telah dibolehkan untuk bertanding melawan para murid generasi ketiga, maka silahkan selesaikan urusan kalian sendiri. Bukankah saat ini kalian berdua sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuil Shaolin? Jadi jangan pernah melibatkanku dalam urusan kalian yang tidak berguna itu." Mendengar itu, Jin Heo tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, "Sebagai gantinya, aku memiliki sebuah syarat. Setelah kau beradu dengan para murid generasi ketiga, maka berikanlah kakek tua sialan itu kepadaku." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Deso mengatakan kalau itu adalah sebuah kesepakatan yang sangat bagus. Sontak, Pak Tua Kebun sangatlah terkejut karena mereka telah membuat kesepakatan tanpa mendengarkan pendapatnya. Di tempat yang berbeda, terlihat para murid generasi ketiga masih berlatih seni bela diri dan mereka telah diawasi oleh salah satu para tetua. Namun mereka semua telah mengalihkan pandangan mereka ke arah lain karena mereka telah melihat bahwa ada beberapa orang yang masuk ke dalam ruangan pelatihan. Benar saja, orang yang mereka lihat adalah Deso bersama Pak Tua Buddha. Mereka berkata, "Ini sangatlah mustahil. Orang yang berada di samping kepala biksu adalah seseorang yang dipanggil sebagai puncak tertinggi dari Sang Buddha. Dan juga orang yang tidak dikenal itu, apakah mungkin dia adalah putra bungsu dari klan Namgung yang rumornya telah beredar pada dataran Murim?" Kemudian Deso berkata, "Aku telah mendengar kalau kau adalah sang kepala divisi seni bela diri yang telah mengendalikan para murid generasi ketiga. Jadi aku ingin meminta izin kepadamu kalau aku ingin bertarung melawan mereka." Mendengar itu, sang pengawas berkata, "Ini adalah sebuah pengalaman yang tiada duanya untuk bertanding secara langsung dengan seseorang keturunan klan Namgung. Jadi tolonglah untuk menjadi pupuk yang sangat bagus bagi murid-murid kami." Terlihat mereka semua langsung menyeringai karena ini adalah sebuah kesempatan untuk bertarung melawan seorang putra dari sang dewa bela diri terkuat yang berasal dari klan Namgung. Saat mendengar Deso yang berkata apakah ia boleh melakukan apa saja di dalam pertarungan, sang kepala divisi berkata, "Tentu saja kau boleh melakukannya karena mulai dari saat ini tidak ada yang boleh ikut campur di dalam pertarunganmu." Kemudian salah satu dari mereka langsung melangkah maju menghampiri Deso untuk bertarung melawannya. Melihat itu, Deso pun bertanya apakah biksu itu sangat mahir di dalam pertarungan. Lalu Deso bergumam, "Di dalam pertarungan ini aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pupuk."
Si Gundul berkata, "Sebelum kita bertarung, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah benar bahwa kepala biksu telah melanggar titah Buddha hanya karenamu?" Dengan santainya Deso berkata, "Aku rasa bisa dibilang seperti itu. Namun sejujurnya aku tidak tahu entah kenapa dia mau melakukan itu dengan begitu mudah." Mendengar jawaban Deso, ia pun sangatlah marah sampai-sampai urat di kepalanya telah nampak dengan begitu jelas. Lalu ia pun melancarkan sebuah tinjuan kepada Deso dengan begitu keras dan ia mengatakan kalau ia akan memberikan sebuah pelajaran kepada Deso. Terlihat para biksu yang berdiri menyaksikan pertarungan itu, mereka hanya tertawa sembari mengatakan, pertarungan ini telah berakhir dengan satu pukulan. Sudah jelas kalau bocah itu tidak akan bisa menghindari sebuah pukulan yang sedekat itu. Namun si Gundul sangatlah terkejut ketika Deso yang bergerak dengan sangat cepat untuk menghindari pukulannya. Tanpa ia duga, Deso pun melancarkan sebuah pukulan tepat mengenai tengkuk lehernya. Bahkan saking kuatnya pukulan Deso, sampai-sampai hanya dengan satu kali pukulan saja orang itu langsung tersungkur ke atas tanah dan tidak sadarkan diri. Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka ketahui memiliki kemampuan yang bagus telah dikalahkan dengan begitu mudah. Kemudian salah satu dari mereka langsung maju untuk menghadapi Deso. Kali ini mereka lebih berhati-hati karena Deso tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Lalu ia pun menggunakan sebuah tongkat sebagai senjata andalannya. Ia berkata, "Si bungsu dari klan Namgung atau apapun itu, aku tidak peduli. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kuil Shaolin tidaklah lemah." Deso hanya tertawa menanggapi ocehan si botak itu. Ia berkata, "Aku suka dengan rasa percaya diri yang seperti ini. Jadi lebih baik kita mulai sekarang juga." Terlihat orang itu langsung melancarkan beberapa serangan kepada Deso menggunakan tongkat kayunya. Akan tetapi masih dengan mudahnya Deso menghindari semua serangan yang tertuju kepadanya. Dengan kesalnya orang itu berkata, teknik pergerakan yang tadi memang telah mengubah sebuah hasil yang diharapkan. Tetapi aku tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan itu. Deso pun hanya tertawa karena setiap serangan yang dilancarkan oleh si Gundul telah mampu dihindari Deso dengan begitu mudah. Ia pun bertanya, "Bagaimana kau bisa mengetahui teknik pergerakan apa saja yang akan aku gunakan?" Namun Deso sama sekali tidak menjawabnya. Akan tetapi di saat itu Deso telah menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai 4 lautan yang menguliti angin langit. Lalu si Gundul langsung mengayunkan tongkat kayunya secara vertikal untuk menyerang Deso. Ia berkata, "Berani sekali kau mempermainkanku, jadi terimalah serangan ini." Akan tetapi Deso sama sekali tidak tertekan ketika ia melihat datangnya serangan itu. Kemudian Deso pun mengangkat salah satu dari kakinya untuk menghentikan tebasan tongkat kayu itu yang tertuju kepadanya. Sontak si Gundul sama sekali tidak percaya karena Deso telah mampu menghentikan tongkat kayunya hanya dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Bahkan yang ia lihat kalau Deso telah berputar di udara setelah menghentikan tongkat kayu yang ia lancarkan kepadanya. Lalu Deso menghentakkan kakinya ke atas tongkat kayu itu sehingga membuatnya patah menjadi 2 bagian. Terlihat si Gundul sama sekali tidak percaya kalau tongkatnya yang terbuat dari batang kayu yang sangat kuat telah patah begitu saja. Kemudian di saat ia sedang lengah, dengan santainya Deso melancarkan sebuah pukulan yang mendarat tepat di kepala si Gundul itu sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Terdengar semua orang yang menyaksikan pertarungan itu telah bergumam satu sama lain karena mereka tidak menyangka kalau Deso telah memenangi pertarungan itu untuk yang kedua kalinya. Seketika itu juga mereka semua silih berganti langsung menyerang kepada Deso secara membabi buta karena mereka tidak ingin kalau kuil Shaolin akan dipermalukan oleh seorang bocah, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat Deso menjadi takut terhadap kekuatan kuil Shaolin. Melihat mereka yang datang menyerangnya, Deso pun langsung tertawa bahagia karena memang itulah yang ia inginkan, bertarung melawan mereka secara langsung. Namun sampai saat itu tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjatuhkan Deso apalagi mengalahkannya. Bahkan merekalah yang menjadi benjol setelah bertarung melawan Deso. Kemudian salah satu dari mereka begitu terkejut karena jurus yang ia kuasai telah mampu diblokir oleh Deso dengan menggunakan teknik yang sama. Ia bergumam, bagaimana mungkin bocah ini mengetahui sebuah teknik yang disebut sebagai tipu daya Raja Dewa. Bahkan yang membuatku tidak percaya adalah dia telah menguasai teknik ini jauh lebih sempurna daripada aku.
Ia pun menjadi semakin kesal karena ia sama sekali tidak bisa mendaratkan sebuah serangan kepada Deso. Lalu ia pun melompat dengan sangat tinggi untuk mendaratkan sebuah tendangan kuat yang ia arahkan kepada Deso. Ia berpikir dengan menggunakan serangan kombinasi menggunakan kedua kakinya, maka Deso tidak akan bisa menghindarinya. Terlihat mereka semua langsung bersorak karena mereka sangat yakin kalau serangan itu tidak akan bisa dihindari karena jarak mereka terlalu dekat. Di saat itu, Deso hanya memperhatikan setiap gerakan yang diperagakan oleh si gundul untuk mempelajari teknik itu. Seketika itu juga semua orang kembali terkejut dengan apa yang ia lihat dengan kedua mata mereka. Memang benar adanya, dengan sangat cepat situasi telah terbalik karena Deso telah mampu menggunakan teknik yang sama dengan si gundul itu. Bahkan ia juga telah menggunakan teknik itu dengan sangat sempurna sehingga Deso mampu memberikan sebuah tendangan kepada si gundul. Terlihat saking kuatnya tendangan Deso sampai-sampai ia pun langsung tidak sadarkan diri dan tersungkur ke atas tanah. Mereka pun kembali berbisik satu sama lain. Mereka berkata, ini adalah kemenangannya yang ke-7 kali secara berturut-turut. Kalau situasinya terus saja seperti ini, maka kita semua para murid generasi ketiga akan dipermalukan oleh bocah itu. Tetapi sepertinya kita tidak perlu khawatir terlalu berlebihan karena selanjutnya adalah orang yang paling berbakat di antara kita semua. Dan orang itu adalah Lee Kwon. Aku yakin kalau permainan bajingan itu akan berakhir di tangan orang terkuat kita. Pada sisi yang lain, Jin Hyo bergumam, aku kira kalau ini hanyalah sebuah legenda. Tetapi aku tidak bisa tidak terkejut setelah melihat bela diri surgawi dengan kedua mataku sendiri. Sungguh ini adalah konstitusi yang paling sesuai untuk mempelajari seni bela diri. Namun bocah itu masih terlalu muda untuk menghadapi orang yang paling berbakat kuil Shaolin. Andai saja bocah itu datang ke tempat ini 2 tahun lagi, maka pertandingan ini akan menjadi sangat bagus. Kemudian Jin Hyo menggerakkan salah satu dari tangannya yang menandakan kalau pertandingan itu telah diakhiri. Namun Jin Hyo begitu heran ketika Lee Kwon yang berlutut di hadapannya sembari berkata, saya berlutut di hadapan Anda untuk meminta permintaan ini. Saya mohon lanjutkanlah pertarungan ini. Melihat itu, Jin Hyo berpikir, dia adalah seorang anak yang sama sekali tidak pernah meminta sesuatu kepada kami. Jadi, apakah yang ia maksud kalau dia sangat ingin bertarung melawan Deso yang merupakan seorang putra bungsu dari keluarga Namgung? Tepat di sampingnya, Jaekyeon berkata, tidakkah kalian begitu penasaran apabila mereka berdua melakukan pertarungan? Apa yang akan terjadi jika konstitusi seni bela diri surgawi dan juga konstitusi kuil Shaolin akan berhadapan? Apakah kalian tidak penasaran siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Jujur saja, sebagai sang penyiasat kedua klan Namgung, aku sangat ingin melihat mereka mengadu kekuatan mereka layaknya seekor banteng karena aku sangatlah penasaran. Akan tetapi, jika itu adalah sebuah keputusan yang benar-benar begitu sulit bagi kalian, maka kita akhiri saja untuk hari ini. Lagi pula kita juga masih memiliki banyak waktu. Namun, aku sama sekali ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian tidak ingin melihat sebuah pertarungan yang hebat itu? Karena Jin Hyo semakin tertekan oleh perkataan Jaekyeon, maka mau tidak mau ia pun memberikan izin untuk melanjutkan pertarungan itu. Sambil tertawa, Jaekyeon berkata, aku akan bertaruh untuk kemenangan tuan muda. Akan tetapi, beda halnya dengan Pak Tua Kebun, ia akan bertaruh atas kemenangan Lee Kwon karena ia sangat ingin melihat Deso menderita dan juga babak belur. Terlihat Lee Kwon telah berdiri pada tengah-tengah arena pertarungan itu sambil mengatupkan kedua tangannya. Melihat itu, Deso berkata, apakah kau akan bersikap seperti itu di saat kita akan memulai pertarungan? Namun, Deso menjadi kesal saat mendengar Lee Kwon yang mengatakan kalau ia akan terus seperti itu. Tetapi entah kenapa Deso merasakan kalau dia telah terdorong ke belakang sedangkan mereka sama sekali belum memulai pertarungan itu. Deso pun berkata, apa yang terjadi kepadaku sampai-sampai aku telah terdorong jauh ke belakang seolah-olah kalau aku telah membuat jarak kepadanya. Lee Kwon berkata, jika kau tidak ingin memulainya lebih dulu, maka izinkan aku untuk memulai pertarungan ini. Setelah mengatakan itu, Lee Kwon langsung berlari dengan sangat cepat. Bahkan dari tatapan matanya, ia sama sekali tidak ragu untuk memberikan sebuah pertarungan yang sangat serius kepada Deso. Melihat pergerakannya, Deso pun menebaskan pedang kayunya ke arah bawah untuk menyerang Lee Kwon yang datang kepadanya.
Memang benar adanya pedang kayu yang Deso gunakan telah mendarat tepat di bahu sebelah kiri tubuh Likuan. Sambil tertawa Deso berkata, ini jauh lebih mudah daripada orang-orang yang sebelumnya karena bajingan ini telah menyerangku lewat depan. Namun meskipun Likuan telah mendapatkan sebuah serangan yang begitu telak, akan tetapi ia telah bersiap dengan sebuah tinjuan yang akan ia lancarkan kepada Deso. Deso pun memalingkan wajahnya kepada Likuan karena ia menyadari bahwa Likuan pastinya akan memberikan sebuah pukulan yang tertuju kepada titik butanya. Kemudian Deso pun mengangkat pedang kayunya untuk memblokir tinjuan itu. Ia berkata, apakah kau berpikir akan bisa melukaiku hanya dengan serangan yang seperti ini? Akan tetapi, Deso sangatlah terkejut meskipun ia telah menghalau tinjuan itu dengan menggunakan pedang kayu, tetapi tetap saja pedang itu tidak mampu untuk menahannya. Deso bergumam, dia mampu mematahkan pedang kayu yang terbuat dari bambu hitam dengan begitu mudah. Kemudian, Likuan kembali berdiri seperti sebelumnya, lalu ia meminta kepada Deso untuk mengambil pedang kayu yang baru karena pedang kayu yang sebelumnya tidak bisa ia gunakan lagi. Mendengar itu, Deso kembali bergumam, ini adalah peluang yang sangat sempurna, jadi apakah yang ia maksud kalau ia akan menunggu dan tidak akan menyerangku? Dasar brengsek, apakah ia telah meremehkanku? Seketika itu juga, Deso pun langsung melemparkan pedang kayunya ke atas tanah. Melihat tingkah Deso yang membuang pedang kayunya, Likuan berkata, gunakan pedang kayumu, atau apakah kau ingin kalau aku yang akan mengambilkannya? Namun, Deso menanggapi ocehan Likuan dengan santai yang seolah-olah kalau ia telah menirukan perkataan Likuan sebagai lelucon. Lalu sambil tertawa Deso berkata, untuk bertarung melawanmu, aku sama sekali tidak membutuhkan pedang kayu ataupun senjata yang lainnya. Karena aku akan melawanmu dengan menggunakan tinjuku juga, yaitu tinju mabuk. Di saat itu, tubuh Deso telah bergerak bagaikan dewa mabuk yang seakan-akan bersiap untuk menghancurkan semua musuh yang telah menghalanginya. Benar saja, Deso telah melakukan sebuah tusukan yang ia tujukan kepada titik terlemah kepala Likuan. Akan tetapi, serangan itu hanyalah tipuan belaka karena yang diincar oleh Deso adalah salah satu dari kaki Likuan agar ia bisa tersungkur ke atas tanah. Namun tiba-tiba saja Deso merasakan kalau kakinya telah berdenyut dengan sangat kuat. Tetapi pada sisi yang lain terlihat Likuan hanya bersikap santai yang seakan-akan tidak terjadi apapun kepadanya. Sambil menahan rasa sakitnya, Deso bergumam, apa yang terjadi? Aku merasakan kalau kakiku sangatlah sakit. Aku merasakan kalau aku seperti menendang sebuah logam yang begitu keras. Jika saja aku tidak melapisi kakiku dengan tenaga dalam, sudah pasti kakiku akan patah. Melihat Deso yang menahan rasa sakit di kakinya, Likuan berkata, bukankah sudah aku bilang kalau kau harus menggunakan sebuah senjata agar kau bisa melawanku? Kemudian Likuan langsung melompat dan mengepalkan tinjuannya. Ia berpikir akan mengakhiri pertarungan itu dengan secepat mungkin dan memberikan sebuah pemahaman kepada Deso bahwa kuil Shaolin tidak bisa ia anggap dengan remeh. Melihat datangnya pukulan itu, Deso berpikir, bisakah aku menghindari serangan yang secepat ini? Jika tidak, maka aku akan kalah. Lalu Deso pun mengepalkan telapak tangannya dan bersiap untuk menahan serangan Likuan yang telah tertuju kepadanya. Kemudian Deso menghentakkan kedua kakinya untuk memperkuat posisi tubuhnya. Lalu ia juga menarik nafas panjangnya dan merasakan kalau energi pada dantiannya telah berputar dengan sangat hebat. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Deso berkata, jika kau sangat percaya diri dengan tenagamu, maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang sebenarnya. Di saat itu, Deso dan juga Likuan telah mengadu kekuatan tinju mereka sehingga terjadinya sebuah cahaya yang menyilaukan kedua mata yang melihatnya. Lalu di saat yang bersamaan terjadilah sebuah guncangan yang sangat dahsyat, bahkan membuat arena pertarungan itu menjadi retak. Menyaksikan kehebatan pertarungan mereka berdua, para tetua berkata, ini sangatlah mengesankan, bocah itu dia bahkan bukanlah murid Shaolin, akan tetapi dia mampu menggunakan jurus itu dengan sangat sempurna. Tetapi sudah aku duga kalau kemenangan ini adalah milik kita karena yang aku lihat hanya Likuan yang masih berdiri. Namun tiba-tiba saja di balik kepulan asap itu terlihat Deso yang kesakitan karena tangannya yang telah memar akibat benturan pukulan mereka. Melihat Deso yang masih berdiri, Jin Heyo berkata,
Sungguh tidak bisa dipercaya, padahal dia telah menggunakan jurus itu dengan seluruh tenaganya untuk melawan tubuh Li Quan. Akan tetapi, tangan bocah itu sama sekali tidak hancur. Pastinya bagi Li Quan kalau ini adalah pertama kalinya tubuh seseorang tidak patah setelah melancarkan sebuah serangan kepadanya dengan sekuat tenaga. Kita bisa melihat kalau Li Quan telah tertarik kepada Deso karena Deso telah memberikan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan selama ia berada di dalam kuil Shaolin. Itulah sebabnya kemanapun Deso pergi, ia akan selalu mengikutinya bagaikan seekor lalat. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.